Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai penelitian yang berjudul Optimalisasi Persediaan Bahan Baku pada Industri Mebel UD Maju Jaya dengan menggunakan metode Economic Order Quantity. Jadi ini untuk yang sekian kalinya adalah penelitian yang berkaitan dengan EOQ. Latar belakangnya adalah persediaan merupakan hal yang penting bagi perusahaan agar proses produksi tetap berjalan. Untuk memastikan proses produksi tetap berjalan, maka harus ada pengendalian persediaan. Tujuan penelitian adalah satu, untuk mengoptimalkan persediaan bahan baku menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ dan Reorder Point atau ROP. Dua, untuk mengetahui berapa jumlah bahan baku yang ekonomis untuk setiap kali pembelian. Tiga, untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara total inventory cost menurut perhitungan perusahaan dengan total inventory cost dengan metode EOQ. Profil perusahaan UD Maju Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kayu. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2019. Bahan baku yang digunakan perusahaan ini adalah kayu. UD Jaya belum menerapkan pengendalian persediaan. Oleh sebab itu, peneliti ingin menerapkan metode Economic Order Quantity pada UD Jaya. Metodologi penelitian ini menggunakan metode perbandingan antara aktual, data aktual, dan hasil hitungan menggunakan metode EOQ. Metode analisis data dengan menggunakan rumus-rumus EOQ, yaitu rumus EOQ sama dengan akar 2S kali D per H, 2 kali biaya ordering dikalikan dengan penggunaan demand 1 tahun dibagikan dengan biaya penyimpanan. Yang kedua adalah menentukan biaya pemesanan per tahun atau total ordering cost TOC, yaitu sama dengan demand dibagikan dengan QOQ dikalikan dengan biaya ordering. Kemudian menentukan biaya penyimpanan per tahun atau total carrying cost, yaitu adalah total carrying cost TCC sama dengan Q per 2 dikalikan dengan biaya penyimpanan. Kemudian perhitungan total biaya per tahun adalah total cost sama dengan total ordering cost ditambah total carrying cost. Kemudian menghitung ROP, yaitu L kali D. L itu adalah lead time. D itu adalah penggunaan selama lead time. Jika menggunakan safety stock, maka ROP-nya adalah L kali D ditambah SS. SS itu adalah safety stock. Nah, itulah rumus-rumus yang berkaitan dengan economic order quantity dan reorder point. Data yang digunakan adalah data aktual tahun 2019 dan 2020, di mana 2019 itu dimulai dari April 2019 sampai Desember. Ini data per bulannya, ada data per bulannya. Kemudian ini adalah jumlahnya dari April sampai Desember. Kemudian pada pada tahun 2020 adalah dari Januari sampai April. Ya. Jadi totalnya itu selama 4 bulan itu adalah 1.730. Nah, dengan menggunakan data ini, maka kita akan menghitung EOQ-nya. Di mana dengan sudah diketahui juga adalah biaya pemesanan itu adalah 750.000 per 1 kali pesan, kemudian biaya penyimpanan adalah 1.278 per pieces, per buah ya. Kemudian permintaan bahan baku tahun 2019, yaitu dari April sampai Desember, itu adalah 5.190. Maka ini kita masukkan ke dalam rumus EOQ-nya adalah, sini kita dapatkan EOQ-nya adalah 2.468 pieces. Jadi pada tahun 2019, kalau kita optimalnya EOQ-nya itu adalah 2.468 pieces. Sehingga frekuensi dalam 1 tahunnya adalah
adalah 5.190. Itu adalah total permintaan bahan bakunya di tahun 2019 dibagi dengan Q-nya, QLQ-nya. Dapatkan 2,1 itu sama dengan 3 kali pesan. Jadi frekuensi pemesan bahan baku pada 2019 adalah 3 kali. Kemudian jarak antar waktu pesannya adalah 270. 270 itu dari mana? Dari 9 bulan, dari April sampai Desember. Itu dianggap setiap bulannya adalah 30 hari, sehingga dia menjadi 270 dibagi dengan 3, sama dengan 90 hari. Kemudian total ordering cost-nya adalah D-nya 5.190 dibagi dengan QLQ-nya dikalikan dengan biaya sekali pesan, yaitu 750.000, kita dapatkan 1.577.188. Jadi pemesanan untuk 1 tahunnya adalah 1.577.188. Kemudian total carrying cost-nya adalah Q per 2, Q-nya QLQ per 2 dikalikan dengan H biaya penyimpanan, yaitu 2.468 bagi 2 kalikan 1.278. Kita dapatkan 1.577.52. Sehingga biaya totalnya adalah TOC ditambah TCC, itu sama dengan menjadi 3.154.240. Nah, itulah total biaya penyimpanan selama 1 tahun, yaitu dalam hal ini adalah dari April sampai Desember. Kemudian untuk menghitung ROP-nya, berarti untuk yang 9 bulan itu kita harus hitung dulu standar deviasinya. Ini kita hitung dengan menggunakan POM for Window. Jadi ini datanya, data dari bulan April sampai Desember kita masukkan. Ini totalnya 5.190 ya. Maka kita hitung di sini menjadi, di sini population standar deviasinya adalah 216.384. Yang kita ambil ini adalah ini ya. Kemudian ini hanya dibantu menghitungnya saja dengan menggunakan POM for Window. Nah, angka tersebut standar deviasinya ini kita gunakan untuk menghitung safety stock ya, di mana Z-nya kita ambil untuk 95% atau 1,65, yaitu safety stock sama dengan standar deviasi dikalikan Z, yaitu 216,38 dikalikan 1,65, kita dapatkan 357,025 atau 358 pieces. Jadi safety stock untuk 2019 adalah 358 pieces. Kemudian L-nya, nah lead time-nya adalah 30 hari, yaitu lead time itu dari pemesanan sampai barang tiba. Rata-rata penjualan per hari adalah 5.190 dibagi 270. 270 itu adalah banyaknya hari dari April sampai Desember. Kita dapatkan 15,23 dibulatkan menjadi 20 pieces per hari. Jadi rata-rata penggunaan atau penjualan kayu dalam 2019 per hari itu adalah 20 pieces per hari. Kemudian ROP-nya adalah L kali D ditambah SS safety stock, yaitu 30. L-nya itu adalah lead time-nya dikalikan dengan 20 penggunaan per harinya atau penjualan per harinya ditambah dengan 358. Itu sama dengan 958 pieces. Jadi perusahaan akan melakukan pembelian kembali apabila persediaan bahan baku itu sudah mencapai atau sudah tinggal 958 pieces. Sehingga kita bisa melakukan perbandingan antara aktual dan persediaan EOQ untuk tahun 2019. Itu di mana persediaan 2019 pembeliannya itu adalah 6.650 pieces, sedangkan dengan EOQ itu adalah setiap kali pembelian itu adalah 2.468 pieces dengan 3 kali pembelian, sedangkan pada waktu aktualnya hanya 1 kali pembelian. Pada waktu dengan menggunakan uh, kebijakan perusahaan itu tidak ada waktu pembelian karena dia hanya 1 kali.
Kemudian pada penghitungan dengan EOQ itu antar waktunya adalah 90 hari. Total cost-nya Total cost-nya dengan menurut kebijakan perusahaan adalah 9.250.000. Ini dihasilkan dari hasil wawancara. Kemudian berdasarkan EOQ itu hanya 3.154.240. Jadi lebih menghemat sebanyak 2/3-nya ya. Kemudian lead time-nya sama 30 hari. Kemudian hanya saja di dalam menggunakan EOQ itu adalah menggunakan safety stock dan ROP, di mana safety stocknya adalah 358 pieces dan ROP-nya adalah 500 dan ROP-nya adalah 958 pieces. Ya, jadi keuntungannya dengan menggunakan EOQ ini adalah pembeliannya sekali beli itu tidak terlalu banyak, kemudian biayanya total cost-nya dalam 1 tahun itu menjadi lebih lebih ringan ya lebih efisien dan dalam pelaksanaannya dia sudah mempunyai shift stock dan perencanaan untuk pembelian dengan menggunakan ROP reorder point. Selanjutnya kita akan melakukan forecast untuk data tahun 2020 dari bulan Mei sampai Desember dengan menggunakan data dari bulan Januari sampai April. Kita menghitungnya dengan menggunakan POM for window. Nah, setelah datanya kita masukkan data dari bulan Januari sampai April, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kita hasilkan regresi linearnya adalah X sama dengan 300 ditambah 53 kali waktu. Nah, hasil forecastingnya untuk bulan Mei itu adalah 565, bulan Juni 618, bulan Juli 671, dan seterusnya sampai bulan Desember 936. Dan hasil ini kita resumekan pada berikut ini, yaitu ini adalah hasil forecasting pada tahun 2020 dari Januari sampai Desember. Totalnya adalah total penggunaan bahan bakunya adalah 7.734. Dan ini sebagai demand-nya, dianggap sebagai demand-nya untuk kita melakukan perhitungan EOQ. Dalam perhitungan EOQ dianggap biaya pemesanan tetap itu adalah 7.500.000, kemudian biaya penyimpanan adalah 1.278 per pieces, kemudian unit cost-nya adalah diambil dari 1.278, kemudian dihitung balik dari 5%, kebalikan dari 5% menjadi 6.390. Nah, hasil dari perhitungan EOQ-nya dengan menggunakan program POM for Window, maka kita dapatkan EOQ-nya adalah 3.012,88. Kemudian average inventory-nya atau penyimpanan rata-rata, persediaan rata-rata adalah 1.506,44 dengan banyaknya frekuensi order per tahunnya adalah 2,57 atau 3. Kemudian biaya pemesanan dalam 1 tahun adalah 1.925.232. Kemudian biaya penyimpanannya adalah hampir sama, itu 1.925.232. Kemudian pembelian bahan bakunya itu adalah di sini adalah biaya unit cost-nya dikalikan dengan banyaknya barang ya. Jadi dikalikan dengan 7.734 ya. Kemudian maka total cost-nya, yaitu total cost itu adalah penjumlahan dari biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya pembelian, yaitu 5.327.720. Namun demikian, untuk biaya persediaan hanya penjumlahan dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi. Gunanya adalah untuk menghitung ROP. Standar deviasi adalah dengan menggunakan data pada tahun 2020 yang dihasilkan dari forecasting, yaitu di mana totalnya adalah 7.734. Maka ini dihasilkan standar deviasinya adalah 182,102. Nah, standar deviasi ini yang kita hitung dengan menggunakan POM for window. Nah, standar deviasi ini kita gunakan untuk perhitungan ROP, jadi itu pada Z-nya 95%, yaitu bernilai 1,65, maka safety stock-nya adalah standar deviasi dikalikan Z.
yaitu 183,102 dikalikan 1,65 sama dengan 357,027 atau dibulatkan menjadi 357 pieces. Jadi ini adalah safety stocknya untuk tahun 2020. Kemudian L-nya, lead time-nya adalah 30 hari. Kemudian maka rata-rata pemakaian per harinya adalah demand-nya. Jadi rata-rata per harinya adalah D sama dengan 7.734, yaitu demand 1 tahun dibagi dengan banyaknya hari 1 tahun adalah asumsinya adalah 365 hari. Itu sama dengan 21,19 atau sama dengan 22 pieces per hari. Selanjutnya adalah ROP-nya, kita hitung adalah L kali D, lead time dikalikan dengan penggunaan per harinya ditambah safety stock, maka dihasilkan adalah 1017 pieces. Sehingga setelah dihitung EOQ dan ROP-nya, maka hasil keseluruhannya adalah di mana pada tahun 2020 permintaan ada 7.734 pieces, EOQ-nya adalah 3.013, kemudian pemesanan kembali adalah 3 kali, kemudian waktu pemesanannya setelah 122 hari atau intervalnya adalah 122 hari. Kemudian total cost-nya adalah biaya pemesanan dan biaya penyimpanannya adalah 3.850.465. Safety stock-nya adalah 357 pieces. Lead time-nya adalah 30 hari, maka ROP-nya adalah 1017 pieces. Jadi ketika bahan bakunya tinggal 1.700 pieces atau pada waktu hari ke-122, maka perusahaan sudah harus memesan kembali untuk memesan bahan baku yang berikutnya. Selanjutnya untuk sebagai ringkasannya adalah persediaan tahun 2019 adalah 6.650 pieces untuk sekali pesan dengan biaya 9.250.000. Setelah dihitung dengan menggunakan EOQ, maka hanya perlu melakukan pemesanan 3 kali, yaitu dengan sekali pesannya adalah 2.468 pieces dan biayanya kurang lebih hampir sepertiga dari total cost pada tahun 2019 yang dilaksanakan oleh perusahaan. Tapi dengan menggunakan EOQ ini perusahaan lebih aman karena dia sudah mempunyai reorder point yaitu sebanyak 958 pieces. Ketika sudah mencapai bahan bakunya tinggal 958 pieces, maka perusahaan bisa melakukan pemesanan kembali. Jadi lebih nyaman dalam melakukan pemesanan. Kemudian untuk perencanaan EOQ pada tahun 2020, di mana dilakukan pemesanan sebanyak 3 kali, dan untuk sekali pesannya adalah 3.013 pieces. Dengan jangka waktu setiap pemesanan adalah selama 122 hari, di mana dalam 1 tahunnya dianggap sebagai 365 hari. Total biayanya adalah 3.850.464, jadi jauh lebih efisien daripada keadaan aktual pada tahun 2019. Nah, namun demikian juga lebih nyaman dalam memproduksi karena pemesanan dilakukan ketika ROP mencapai 1.017 pieces. Ya. Jadi dengan penggunaan EOQ, maka perusahaan mengalami efisien biaya ya hampir sepertiganya dari aktualnya di tahun 2019. Dalam perhitungan ini diasumsikan adalah biaya pemesanan dan biaya penyimpanan adalah tetap. Kemudian regresinya atau forecastingnya untuk 2020 dianggap linear. Nah, demikianlah hasil dari perhitungan persediaan bahan baku untuk UD Maju Jaya. Semoga hasil dari penelitian ini dapat dikembangkan dan menginspirasi dan dapat bermanfaat.